Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Om Pri Story. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Damar akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mas Saleh, laki-laki sang pemuja siluman ular. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya agar kalian tak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah ritual usai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Tepat di esok harinya menjelang subuh, beberapa waktu setelahnya hal baik pun datang ke kehidupan Pak Kardi. Ia tiba-tiba saja memperoleh rezeki yang sangat banyak. Rezeki itu datang dengan sendirinya, seiring dengan memburuknya kesehatan anak tertuanya. Tak lama setelah persembahan yang dilakukan oleh Pak Kardi, anak tertuanya pun meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Pak Kardi tidak kaget dengan kematian anaknya tersebut, sebab kematian anaknya tersebut ada peran tangan Pak Kardi di dalamnya. Setelah kematian anaknya tersebut, keluarga Pak Kardi benar-benar memperoleh kedamaian hidup. Mereka mendadak kaya seketika. Kini Pak Kardi pun berprofesi sebagai pengusaha di daerah tempatnya tinggal. Mendengar kabar bahwa Pak Kardi sudah menjadi orang berhasil, Saleh pun merasa senang. Sempat melupakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan perempuan saat membantu Pak Kardi. Kini Saleh pun mulai fokus kembali kepada hidupnya. Ia mencari sosok perempuan yang sesuai dengan persyaratan bangsa jin, agar sang perempuan kelak tidak mati dengan sia-sia seperti sosok Ani. Di sisi lain, keberhasilan Pak Kardi yang tak luput dari peran tangan Saleh pun didengar oleh banyak orang. Sebagaimana dari mereka pun ingin mengikuti jejak Pak Kardi dengan meminta bantuan kepada Saleh. Namun Saleh tidak serta-merta menolong mereka, sebab Saleh tidak ingin banyak dari mereka terjerat perjanjian dengan bangsa jin seperti dirinya. Sebab jika sudah masuk ke dalam lingkaran mereka, maka akan sangat sulit untuk lepas sampai kematianlah yang akan memisahkan perjanjian itu. Saleh pun memilih untuk fokus mencari pendamping hidup, karena Saleh merasa menjadi sosok laki-laki yang mampu dan cukup ternama di desanya. Ia pun kemudian membuka sayembara untuk menemukan perempuan yang cocok untuk dirinya. Salah satu syarat utamanya yaitu sang perempuan harus lahir di hari Jumat Kliwon. Sangat sulit mencari wanita dengan persyaratan seperti itu. Namun meskipun sulit bukan berarti tidak ada. Sayembara itu pun didengar oleh banyak warga. Ada sejumlah wanita yang datang untuk mengikuti sayembara itu. Sejauh ini hanya 10 perempuan saja yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud oleh Saleh. Saleh pun kemudian menyeleksi 10 perempuan tersebut. 10-nya merupakan perempuan yang lahir tepat di malam Jumat Kliwon. Kriteria lain yang diinginkan oleh Saleh adalah perempuan yang pendiam dan tak banyak bicara. Pilihan Saleh pun kembali jatuh kepada sosok perempuan cantik dan pendiam yang bernama Sari. Seperti halnya cintanya kepada Ani dulu, sosok Sari pun berhasil merebut hati Saleh tepat di hari pertama mereka bertemu. Sari cukup pemalu, namun dari tatapan matanya ia pun suka kepada Saleh dan ingin dipersunting oleh Saleh. Orang tua Sari pun sangat senang sebab anaknya berhasil memenangkan sayembara itu dan akan dinikahi oleh Saleh dalam waktu dekat. Kedua orang tua Sari merupakan orang tua yang cukup materialistis. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan Sari yang tidak selalu mematok harta sebagai pijakan utama. Hal tersebut pula lah yang membuat Saleh semakin mantap memilih Sari. Pernikahan antara Saleh dan Sari pun berlangsung sangat meriah tanpa kendala apapun. Namun sayang, pernikahan mereka bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Itu artinya Saleh harus meninggalkan Sari tepat di malam pertamanya dan melakukan ritual persembahan di alas. Tak lupa ia pun harus membawa kepala kerbau bersama dengannya
sebagai persyaratan utama karena ia memilih jalan untuk menikah dengan perempuan di dunianya. Tak ada kendala apapun dari ritualnya tersebut. Namun malam itu juga Saleh harus mau melayani sang jelmaan ular di singgasananya. Saleh pun mengikutinya dengan perasaan ikhlas. Di sisi lain, Sari pun tidak keberatan dengan kepergian Saleh di malam pertamanya, sebab Saleh pun meminta izin terlebih dahulu kepada Sari. Pernikahan mereka pun berjalan dengan penuh hikmat, tanpa adanya persoalan berarti di dalam rumah tangganya. Seiring berjalannya waktu, Sari menunjukkan sifatnya yang sangat religius. Sari tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat dan selalu taat dalam beribadah. Sementara Saleh tidak pernah beribadah sama sekali. Sari sebagai seorang istri pun mencoba menegur Saleh suaminya. "Mas, kapan terakhir Mas Soleh sholat?" tanya Sari. Anu dek, 10 tahun lalu," ucap Saleh. Sari menghela nafas sangat panjang saat mendengar kenyataan bahwa suami tercintanya sangat jauh dari Allah. Ia pun kemudian memberikan nasihat dengan sangat halus kepada Saleh, dan Saleh pun mencoba mengikutinya. "Aku ajarkan sholat yuk mas, agar mas bisa mendekatkan diri kepada Allah," ucap Sari. "Baiklah dek," ucap Saleh. Saleh pun perlahan-lahan mulai sadar akan kekeliruannya selama ini. Saleh sadar bahwa ia sudah sangat lama jauh dari Tuhan. Ia malah tersesat ke jalan yang tidak semestinya, mengabdikan diri kepada bangsa jin ataupun siluman ular dalam waktu yang sangat lama. Tidak pernah sekalipun berpikir untuk berhenti, malah mengajak orang lain turut serta bersamanya seperti Pak Kardi. Hari demi hari penyesalan Saleh pun semakin nampak. Namun tanpa disadarinya penyesalannya tersebut menjadi sumber malapetaka dalam hidupnya. Salah satu pandangan yang tidak boleh dilanggar oleh Saleh adalah menghentikan ritual malam Jumatnya, serta mempersembahkan kepala kerbau yang dilakukan di alas tempat makhluk itu bersembahyang. 1 pekan ini Saleh tidak melakukan ritual itu, sebab ia memilih untuk kembali ke jalan Allah dan tidak lagi menyekutukannya. Petaka pun tiba. Kemampuan Saleh dalam mengobati cedera kaki dan tangan pun hilang, dengan seketika bahkan membuat para pasiennya semakin sakit. Rumah Saleh pun kemudian didatangi oleh banyak pasien yang merasa kecewa dengan pelayanan Saleh yang malah memperburuk cedera dari banyak pasiennya. "Gimana sih Saleh? Bukannya sembuh malah makin parah. Kami tidak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab," ucap salah seorang pasiennya. "Saya sudah melakukannya sesuai dengan prosedur dan seperti biasanya," ucap Saleh gemetaran. "Tapi kaki saya bukannya sembuh, malah semakin lumpuh," ucap salah pasiennya. "Bagaimana cara saya tanggung jawab? Saya tidak tahu jika kejadiannya akan seperti ini," ucap Saleh dengan gemetaran. "Pokoknya kami tidak mau tahu," ucap salah seorang warga. "Sudah, ajar aja si Saleh ini," ucap salah seorang warga lainnya memprovokasi. Semua warga pun termakan provokasi tersebut dan kemudian mengajar Saleh habis-habisan. Sementara Saleh tidak bisa membalas itu semua, sebab sangat banyak warga yang mengeroyoknya, sedangkan ia hanya seorang diri. Sari sang istri Saleh pun mengetahui kalau suaminya dikeroyok secara tidak hormat oleh banyak orang. Ia pun kemudian mencoba melerai orang-orang yang mengeroyok Saleh. "Hentikan," ucap Sari. "Suami kamu ini penipu," ucap salah seorang warga. "Suami saya sudah hampir 10 tahun mengobati kaki ataupun tangan yang cedera, jadi tidak mungkin ia menipu kalian semua," ucap Sari. "Buktinya kondisi kami semakin buruk," ucap salah seorang warga. "Kesembuhan itu dari Allah dan suami saya hanya perantara. Dan kondisi kalian sekarang ini di luar kendali suami saya," ucap Sari membela Saleh. "Tapi Saleh harus tanggung jawab,"
ucap salah seorang warga. Kami akan membalikan uang yang kalian berikan kepada suami saya setelahnya kalian pergi, ucap Sari. Sari pun kemudian mengembalikan uang para warga dan mereka pun pergi. Kondisi Saleh saat itu sudah sangat lemah. Sari pun kemudian membawa Saleh untuk masuk ke rumah dan kemudian mengobati luka di tubuh Saleh. Maafkan Mas Sari, ucap Saleh dan kemudian ia pun jatuh pingsan. Saleh merasa hal ini terjadi karena ia sudah tidak lagi menjalankan ritual persembahan di setiap malam Jumat Kliwon, sehingga kekuatannya dalam mengobati cedera kaki ataupun tangan hilang dalam sekejap. Itu artinya ia tidak bisa lagi menjadi seorang tabib di desa. Saleh pun merasa terpukul, namun ia tidak sanggup untuk menceritakan hal ini kepada Sari, sebab ia takut jika Sari tahu ia akan meninggalkan Saleh seorang diri. Beberapa hari setelah kejadian pengeroyokan itu, Saleh pun meminta izin kepada Sari untuk pergi sejenak sekedar menenangkan pikirannya. Sari pun mengizinkan suaminya tersebut tanpa adanya rasa curiga sedikit pun. Saleh bermaksud untuk pergi ke alas tempatnya melakukan persembahan. Namun sebelum itu, ia lebih dulu menemui Pak Karti, sebab ia sempat mengajak Pak Karti untuk memilih jalan yang tidak semestinya. Saleh khawatir akan adanya penyesalan dalam diri Pak Karti. Setelah bertemu dengan Pak Karti, Saleh melihat tidak ada raut penyesalan dalam diri Pak Karti. Ia seolah-olah tidak merasa keberatan dalam menerima kenyataan bahwa anak tertuanya meninggal karena ada campur tangan dia di kasus anak tertuanya tersebut. Apa tidak ada penyesalan dalam hidup Bapak? Tanya Saleh. Tidak ada, sebab saya lebih menginginkan hidup berkecukupan dibandingkan dengan anak saya sendiri, ucap Pak Karti. Apa Bapak tidak merasa kasihan dengan anak tertua Bapak? Tanya Saleh. Akan lebih kasihan lagi saat saya melihat seluruh anggota saya merintih kesakitan karena tidak bisa makan, ucap Pak Karti. Nampaknya hati Pak Karti benar-benar sudah dibutakan oleh materi. Setelah mendengar semua ucapan Pak Karti, nampaknya Saleh tidak lagi memiliki kawan untuk mengakhiri perjanjiannya dengan jelmaan ular itu. Namun, Saleh tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian mendatangi alas dan mencoba memanggil sosok jelmaan ular tersebut. Nyai, tolong bebaskan saya, ucap Saleh. Saat itu tepat di hari Minggu sore, Saleh seorang diri datang ke alas seberang sungai. Ia ingin pernikahan dan perjanjiannya dengan bangsa ular selesai. Meskipun itu artinya ia harus siap melepaskan semua kekayaan yang sudah ia genggam dan harus siap melepaskan kepiawaiannya dalam mengobati orang lain. Nyai, saya ingin bebas, ucap Saleh dengan air mata yang mengucur di pipinya. Namun penantian Saleh berujung sia-sia. Semenjak sore hingga malam hari, keberadaan jelmaan ular di alas tidak kunjung tiba. Hingga akhirnya Saleh pun frustasi dan memilih untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Sari sudah menyambut Saleh dengan sangat baik. Saleh merasa tidak enak hati karena harus membohongi Sari dan menutupi kebenaran yang sebenarnya. Akhirnya setelah berpikir panjang, Saleh pun mencoba terbuka kepada Sari dan menceritakan semua hal yang berkaitan dengan persembahannya dengan bangsa jin atau siluman ular. Sari, ada satu hal yang belum sempat saya bicarakan padamu, ucap Saleh. Apa itu, Mas? Tanya Sari. Tapi setelah kamu mendengar hal ini, apakah kamu akan meninggalkan saya? Tanya Saleh. Saya akan setia bagaimanapun kondisi Mas Saleh, ucap Sari. Syukurlah, ucap Saleh. Memangnya Mas Saleh mau mengatakan kejujuran apa?
Tanya Sari. Saya melakukan kemusyrikan, Sari. Dan hal ini sudah berlangsung hampir 10 tahun. Ucap Saleh. Kemusyrikan? Kemusyrikan apa yang Mas Saleh maksud? Tanya Sari. Saya melakukan persembahan kepada jin atau jelmaan ular di alas tepat di seberang sungai desa. Dan hal tersebut berlangsung hampir 10 tahun lamanya, Sari. Ucap Saleh. Sari benar-benar kaget saat mendengar hal tersebut. Sebab itu artinya suaminya tersebut sudah salah memilih jalan. Mengapa Mas Saleh sampai memilih jalan yang tidak semestinya seperti sekarang? Tanya Sari dengan nada halusnya. Kehidupanku sangatlah kacau saat itu. Aku dikucilkan oleh semua warga desa. Dan saat itu aku hidup hanya dengan bergantung pada hasil panen milik orang lain yang ladangnya aku garap. Hingga akhirnya saya pergi ke alas seberang sungai dan bertemu dengannya. Ucap Saleh. Apa yang Mas berikan kepadanya? Tanya Sari. Saya memberikan hidup saya kepadanya. Bahkan di awal aku bersedia untuk menikah dengan bangsa mereka, Sari. Ucap Saleh. Lalu mereka yang telah memberikan kepiawaian kepada Mas untuk bisa menjadi tabib, benarkah? Tanya Sari. Benar, Sari. Tapi sekarang saya benar-benar menyesal. Ucap Saleh. Mas harus bertaubat sepenuhnya kepada Allah dan jangan pernah kembali lagi ke alas itu. Ucap Sari. Tapi saya khawatir akan terjadi hal buruk yang menimpa keluarga kita, Sari. Ucap Saleh. Serahkan semuanya kepada Allah, Mas. Ucap Sari. Saleh benar-benar bertaubat dan tidak ingin lagi mengabdikan diri untuk bangsa jin. Namun sayangnya bangsa jin tidak akan pernah dengan mudah melepaskan Saleh. Hal-hal buruk pun perlahan-lahan menghampiri Saleh. Hal-hal buruk menghampiri keluarga Saleh pasca ia tidak lagi melakukan ritual di alas yang biasa menjadi tempatnya melakukan persembahan. Pada suatu malam saat Saleh sedang terlelap di atas ranjangnya, tiba-tiba ia bermimpi hal yang sangat buruk. Saleh bermimpi tentang istrinya yaitu Sari, di mana ia melihat Sari mati dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu tewas karena dililit oleh sosok ular yang sangat besar, yang tiba-tiba saja melilit Sari dan nampak ingin membunuhnya. Karena saking kagetnya, Saleh pun sontak terbangun dari mimpinya. Saleh benar-benar ketakutan. Ia kemudian menceritakan mimpinya tersebut kepada Sari. Namun respon Sari benar-benar sangat tenang. Jika memang saya ditakdirkan untuk tiada, saya ikhlas, Mas. Ucap Sari. Saleh lantas langsung memeluk Sari. Ia pun tak ingin ada nyawa yang hilang di dalam keluarga kecilnya. Semakin hari mimpi buruk pun terus datang menghampiri Saleh, hingga ia merasa sangat ketakutan saat harus terlelap. Sebab mimpi buruknya pasti akan datang lagi. Saleh seolah-olah diteror oleh bangsa jin. Keesokan harinya, Saleh menjumpai istrinya tak bisa lagi berjalan seperti biasanya. Saleh sendiri tidak tahu pasti apa penyebabnya. Namun ia berpikir bahwa kelumpuhan istrinya tersebut ada kaitannya dengan berhentinya ia melakukan pengabdian kepada bangsa jin. Karena merasa tidak terima, Saleh pun kemudian datang menghampiri bangsa jin tersebut di alas biasa. Keluar kamu, Nyai. Saya benar-benar murka terhadapmu. Ucap Saleh.
Tidak perlu menunggu lama. Jelmaan ular tersebut pun datang menghampiri Saleh. Bukan hanya Saleh yang murka, sang jelmaan ular tersebut bahkan lebih murka dibandingkan dengan Saleh. Kamu telah melanggar semua perjanjian kita, ucap sang jelmaan ular. Saya berhenti mengabdikan diri kepadamu, Nyai, sebab aku tak ingin lagi berbuat syirik, ucap Saleh. Jiwamu sudah saya genggam dari awal, dan jika kamu melanggar semuanya, nyawamu akan enyah dari dunia ini, ucap sang jelmaan ular. Saya tidak takut jika harus tewas mengenaskan, tapi jangan pernah sentuh istriku Sari, Nyai, ucap Saleh. bukan hanya nyawamu saja yang akan enyah, begitu pula dengan hidup Sari, istrimu, ucap sang jelmaan ular. Tolong, saya mohon, ambil saja nyawa aku, ucap Saleh di hadapan sang jelmaan ular sembari bersujud. Amarah sang jelmaan ular semakin memuncak. Ia pun kemudian mengibaskan ekornya hingga mengenai tubuh Saleh dan seketika saja menghilang. Saleh benar-benar terpukul dengan semua ini. Penyesalan Saleh benar-benar nyata. Jika kejadiannya akan seperti ini, maka ia tidak akan mungkin mau bersekutu dengan bangsa jin. Sepulangnya Saleh dari alas, ia benar-benar terkejut sebab rumahnya sudah dipenuhi oleh para warga. Mereka bukan datang untuk mengobati cedera, melainkan untuk menghakimi Saleh. Semua warga tahu jika Saleh bersekutu dengan bangsa jin. Entah dari mana mereka mengetahui kebenaran itu. Semua seolah-olah datang secara tiba-tiba. Ternyata kejadian ini bermula dari Pak Kardi yang membocorkan semua warga tentang sumber utama atas kekayaannya. Dan ia juga tak lupa menyebut nama Saleh sebagai dalang utama dari ini semua. Mengetahui hal tersebut, semua warga pun murka kepada Saleh maupun Kardi. Mereka kemudian dikeroyok tepat di depan rumah Saleh. Tolong ampuni saya, ucap Saleh. Tidak ada ampun untuk orang-orang yang bersekutu dengan bangsa jin seperti kalian, ucap para warga. Tolong jangan sakiti suami saya, ucap Sari, istri Saleh. Omongan Saleh maupun Sari tidak digubris sama sekali oleh para warga. Setelah mengeroyok Saleh dan Karti, para warga pun kemudian bermaksud membawa mereka ke alas seberang sungai dan ingin membakarnya di sana. Suami saya sudah bertobat, tolong jangan bakar suami saya, bela Sari yang saat itu sudah lumpuh. tapi suami kamu adalah manusia pendosa, ucap salah seorang warga. Saya tahu, tapi sekarang ia sudah tidak lagi berbuat demikian, ucap Sari. Alah, tidak ada ampun untuk pendosa, ucap salah seorang warga. Jika kalian terus menghakimi suami saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kalian semua ke polisi, ucap Sari. Para warga pun kemudian memilih untuk pergi. Namun kondisi Saleh saat itu benar-benar kritis. Ia kehilangan banyak darah karena amukan warga. Saleh sempat sadar dan mengatakan satu hal kepada Pak Kardi yang berada di hadapannya. Kenapa Bapak membuka semuanya? Tanya Saleh dengan terbata-bata. Saya sendiri tidak tahu. Saya seakan-akan dipengaruhi oleh seseorang untuk mengatakan semuanya, Saleh. Maafkan saya, ucap Pak Kardi dengan nada yang begitu lirih. Setelah itu, Saleh pun mengembuskan nafas terakhirnya. Tewas dengan tidak terhormat melalui cara yang mengenaskan menjadi akhir perjalanan hidup
sosok Saleh yang hampir 10 tahun mengabdikan dirinya ke bangsa jin. Jasad Saleh pun kemudian dikuburkan di alas seberang sungai sesuai wasiat Saleh. Meskipun jasad Saleh sudah tiada, namun jiwa Saleh nyatanya masih hidup di dunia lain dan sedang mengabdikan diri kepada bangsa jin ataupun jelmaan ular. Saleh dijadikannya budak di sana, melayani para jelmaan ular dan diperbudak selamanya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Damar pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.